Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Baik ya. Hari ini spesial banget karena kita menyambut terang kelahiran Kristus Yesus yang datang menyebar. Dan kita kumpul hari ini bersama-sama di rumah Tuhan sebagai bukan hanya sebagai keluarga rohani tapi juga keluarga jasmani, dan kita as a big family. Kita akan menyambut terang Kristus yang datang dengan penuh harapan. Keluarga itu lebih dari darah dan nama. Keluarga adalah cinta yang terus menyala tanpa padam. Melewati susah dan senang, jatuh dan bangun, kita tetap bersama karena kasih Tuhan tidak pernah hilang. Hey, hear the bells, the angels sing with you. Jesus is born, our Savior is here. And today we will say it loud because family is the gift that makes us proud. So come friends, let us celebrate this Christmas day. As one big family in God's love and way. Certain poor shepherds in fields.
dengarlah di pagi yang sunyi ini ada suara yang memanggil kita. Lembut tapi penuh kekuatan. Suatu suara kasih yang tidak pernah hilang. Namun ada juga rindu yang terpendam, luka yang butuh disembuhkan. Semua perasaan itu hadir di sini di hadapan Tuhan yang membawa harapan. Look, a light begins to glow and our hearts beat faster, waiting for it. So let's prepare our hearts and unleash our voices, for today we will worship the one true King. Mari jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan pagi. Rayakan kemenangan Tuhan Yesus. Put your hands together. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Let us adore mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang Raja. Sing out for Him. Sing it out. Sing for He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy.
kasih Tuhan kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Kau hadir bagi kami. Sehingga hidup kami bisa memiliki pengharapan dalam-Mu. Terima kasih untuk Natal, kelahiran-Mu di dunia ini. Yang memberikan harapan baru bagi kami. Kami lagi hidup dalam kegelapan Tuhan. Tapi ada Engkau yang bersama dengan kami. Thank you Jesus. Son has been given, King of our freedom. Sing for the light has come. This is Christmas. Come and adore Him. Bring gifts before Him. Joy to the one, worship the Son. This is Christmas. This is Jesus, Emmanuel, here with us. Tell all the world we have a Savior, we have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior, we have a Savior. Sing with the angels, lift up your voices, join in the song of hope. This is Christmas. This is Jesus. This is Jesus, Emmanuel, here with us. Tell all the world we have a Savior. We have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior. We have a Savior. His love will reign forever. His love will reign forever. His love will reign forever. Let's sing together. His love will reign forever. Yes, Lord. His love will reign forever. His love will reign forever. This is Jesus. This is Jesus, Emmanuel, here with us. Tell all the world we have a Savior. We have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior. We have a Savior. His love will reign forever. His love will reign forever. His love will reign forever. Kasih yang memerintah hidup kita. Say, His love will reign. His love will reign forever. Oh, His love will reign. His love will reign. His love will reign. His love will reign forever. His love will reign forever. His love will reign Yes, Lord.
We have a Savior. Oh, we are. Say we have a Savior. Jesus, Emmanuel, here with us, tell all the world. We have a Savior, we have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior, we have a Savior. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are our Savior, Lord. Forever and ever, we will always worship you, Tuhan. You are the reason for the season. Hanya Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah dan puji di tempat ini, di dalam hidup kami. Di saat kami mengakhiri tahun ini, Tuhan, kami tahu Allah yang setia yang telah menyertai kami hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit. Allah yang sama akan terus beserta dengan kami di tahun depan, Tuhan. Kami gak mau khawatir tentang apapun juga, Tuhan. Kami tak mau dengar ke kiri, ke kanan, kekhawatiran yang sebarkan, Tuhan. Kami mau mendengar Engkau. Kami mau berpegang teguh pada firman-Mu, Tuhan, yang ya dan amin. Kami mau merayakan Engkau, Tuhan. Kami mau merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena hanya Engkau yang patut kami puji dan sembah dalam hidup kami. Amin. Holy night, the stars are bright.
Jika sebelumnya malam hari merupakan satu keadaan yang menakutkan, keadaan yang menggelisahkan, keadaan yang membuat kita khawatir. Saudara, Natal merubah malam hari tersebut. Malam yang tadinya penuh dengan kesuraman become divine. Penuh dengan kehadiran Tuhan, penuh dengan ketersediaan Tuhan bagi kita. Dan Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat buat saudara. Karena itu malam hari yang tadinya mungkin kita gelisah menjadi malam hari yang jika kita berdoa, Yesus juru selamat itu menjawab kita. Pada waktu kita berdoa, Tuhan datang kepada kita. Malam hari yang penuh dengan kehadiran Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan, bahkan bukan hanya pada malam hari. Kehidupan yang tadinya begitu berat karena kita berjuang sendiri. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Yesus datang sebagai juru selamat buat hidup saudara. Saudara tidak pernah perlu berjuang lagi sendiri karena ada juru selamat saudara yang menyertai saudara. Tuhan, biarlah setiap hari menjadi a divine day bagi kami. Hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan tuntunan Tuhan, penuh dengan perbuatan ajaib Tuhan. Dan aku berdoa kami mengalami itu. Biar pada pagi hari ini iman kami dibangkitkan. Dan kami akan keluar dari ruangan ini dengan tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit buat kami. Bukan karena kami mampu, tetapi karena Yesus juru selamat menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat hari Natal bagi kita semua. Saya mau welcome saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita juga. Selamat datang. Selamat datang Pastor Agus dan Ibu Meika dari Serpong. Lalu juga ada Yunis dari Kuala Lumpur. Nggak tepat bilang dari Kuala Lumpur, tapi setiap kali saya ke Malaysia, Yunis yang selalu antar saya kembali ke bandara, saudara. Saya nggak lupa. Karena dari Puchong ya. Dari Puchong ke bandara di Kuala Lumpur itu jauh. Tapi Yunis dengan gagah perkasanya terus nganterin saya ke bandara. Padahal saya tahu baliknya sendirian dia. Begitu. So welcome Yunis dan saudara-saudaraku sekalian. Selamat datang. Saya percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kita. Saudara, pesan Natal itu secara apa yang disampaikan di Alkitab itu cuma disampaikan kepada dua golongan orang. Golongan orang yang pertama adalah kepada gembala. Dan pesan Natal yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala diawali dengan good news of great joy. Jadi diawali dengan sukacita besar yang Tuhan sediakan sebetulnya buat kita. Dan diakhiri, pesan kepada gembala itu diakhiri dengan damai sejahtera. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara kita. Jadi pesan Natal diawali dengan berita sukacita dan berita damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat saudara. Itu kepada para gembala. Lalu pesan Natal yang kedua, pesan Natal juga disampaikan kepada golongan orang kedua. Jika golongan gembala ini merupakan orang biasa, orang yang tidak berarti, mungkin orang yang diremehkan, orang yang tidak penting, begitu kan? Gembala itu mewakili hal-hal seperti itu, kelompok orang yang mungkin diabaikan oleh masyarakat. Tetapi pesan Natal bukan hanya disampaikan kepada para gembala, pesan Natal juga disampaikan kepada kelompok yang kedua adalah orang Majus. Saudara, dan hari ini kita mau lihat cerita mengenai orang Majus tersebut. Saya mau ajak kita melihat, karena itu judul khotbah saya adalah kenapa kepada orang Majus. Kenapa pesan ini disampaikan kepada orang Majus.
Gitu. Kita akan menjawab pertanyaan ini dan kita akan melihat dari Matius 2. Saya akan baca seluruh ayat dari ayat 1 sampai selesai cerita mengenai orang Majus, supaya kita mendapatkan gambaran yang seutuhnya. Walaupun saya tahu juga mungkin bagi sebagian besar saudara sudah sering baca ayat ini. Tapi mari kita baca lagi ayat ini. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah pada waktu kami membaca firman ini, Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Ayat ini memberikan satu pencerahan yang baru kepada setiap kami. Biar Roh Kudus yang menyertai pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Matius 2 kita mulai dari ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka, imam kepala serta ahli Taurat, ahli agama, mereka berkata kepadanya. Ternyata mereka punya pengetahuan ini. Mereka tahu mengenai hal ini. Karena mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes, setelah dia dapat info itu dari para imam dan ahli Taurat, memanggil kembali orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kapan pertama kali kamu lihat bintang itu? Kira-kira untuk apa saudara dia tanya begitu? Karena Herodes mau tahu. Jadi bayi itu, yang Mesias itu kira-kira umurnya berapa ya? Dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian setelah itu ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Itu kata Herodes. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Dan ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa atau kemenyan, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Herodes, saudaraku, merupakan kumpulan orang bijaksana, orang pintar, cendekiawan. Aku bilang apa tadi? Oh, orang Herodes nggak ada di Alkitab, saudara. Sorry, di-erase dulu. Kenapa lagi saya bilang orang Herodes? Nggak ada orang Herodes. Orang Majus. Kita rewind, saudara ya. Orang Majus merupakan kumpulan orang bijaksana, cendekiawan, dan ahli perbintangan. Bukan astrologi. Bukan yang Pisces, apalagi itu? Bukan yang begitu-begitu. Tapi ahli perbintangan di sini astronomi. Begitu. Mereka ahli dalam menginterpretasi bintang dan memiliki wawasan untuk mengenali tanda-tanda ilahi dari bintang yang terlihat. Itulah dia, orang Majus. Nah, mereka berasal dari timur. Dari timur itu ada yang mengatakan dari Babilonia. Ada juga yang mengatakan dari Persia. Tetapi ada juga yang mengatakan mungkin ini dari Arab. Karena apa yang mereka bawa, persembahan yang mereka bawa itu emas,
kemenyan, dan mur. Itu barang-barang yang biasa ada di daerah tersebut. Begitu. Yang pasti mereka berasal dari timur. Dan bagi orang Majus, tadi kalau kita baca kata-katanya katakan apa? Bintangnya. Mereka melihat bintangnya, bukan cuma sekedar bintang, tapi bintangnya. Jadi sesuatu yang menarik perhatian, sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih menarik. Sehingga mereka tahu bahwa ini bintang yang menjadi pesan, yang sengaja ditampilkan oleh Tuhan untuk menjadi pesan buat mereka. Bukan bintang biasa. Dan dalam pemahaman mereka, mereka memahami bintang itu dengan, oh ada raja yang baru lahir. Begitu bintang itu muncul, mereka tahu ada raja yang baru lahir. Dan kemudian setelah mereka melihat bintang itu, mereka bukan cuma duduk-duduk di warung kopi ngobrol-ngobrol bahas bintang itu. Kira-kira ada di mana, kira-kira apa maknanya, kira-kira siapa yang lahir, enggak. Begitu mereka lihat bintang itu, mereka langsung pergi mengikuti bintangnya tersebut untuk mendatangi raja yang baru lahir tersebut. Nah, coba saudara bayangkan. Kita ini kalau lihat bintang, kelihatannya dekat, betul nggak? Kalau kita lihat bintang, lalu kita ikuti bintang, ada dua. Yang pertama, berapa lama kita akan sampai ke tempat itu? Nggak tahu juga kan? Dan saya pikir di awal pada waktu mereka mengikuti bintang ini, mereka pun pergi tanpa ekspektasi. Maksudnya mereka pikir mungkin ini beberapa hari gitu ya. Mungkin beberapa bulan lah sampai di tempat itu. Tidak tahu pasti tapi pasti mereka punya perkiraan. Di sisi lain, karena ini bintang itu saya rasa zaman dahulu dan zaman sekarang sama. Apa saudara? Kelihatannya di malam hari. Jadi pada siang nggak kelihatan. Kelihatannya di malam hari. Jadi mereka mengikuti tuntunan bintang itu pada malam hari mereka berjalan. Dan dalam bayangan saya adalah mereka ikuti bintang tapi mereka nggak tahu berapa lama ini bakal sampai di situ. Dan karena mereka ini dari timur tadi saya katakan ya kan. Entah Babylon atau Persia atau Arab. Ternyata bintang itu menuntun, saudara tahu kan akhirnya mereka sampai di Bethlehem. Dari timur sampai ke Bethlehem. Itu waktunya kira-kira hampir 1 tahun. Baru sampai dia di Bethlehem. Dan saya pikir di awal mereka nggak duga gitu loh akan selama itu. Dan saya pikir di dalam perjalanan berarti bisa aja loh ini nggak sampai-sampai nih. Udah dah cukup dah kita balik aja dah. Gitu kan? Kita udah bahas juga kita udah tahu. Tapi somehow ada sesuatu yang mendrive mereka, membuat mereka terus berjalan. Walaupun akhirnya 1 tahun baru sampai. Jadi, yang saya mau sampaikan kepada saudara, pada waktu orang Majus ini bertemu dengan Yesus, Yesus juga bukan bayi lagi. Gambarannya seringkali yang kita lihat salah, orang Majus datang, bayi Yesus di palungan begitu kan? Salah saudara. Karena pada waktu mereka menemukan Yesus, Yesus itu bisa jadi umurnya sudah hampir 2 tahun. Paling tidak antara 1 sampai 2 tahun. Nah di dalam Matius ini digambarkan, saudara kalau saudara perhatikan lagi. Tidak pakai kata bayi. Waktu pemberitaan kelahiran Yesus kepada gembala pakai kata bayi. Tapi pada waktu pemberitaan kelahiran Yesus kepada orang Majus pakai kata anak. Karena emang udah bukan bayi lagi. Jadi Yesus pada waktu itu udah umurnya antara 1 sampai 2 tahun. Dan kemudian Yesus pada waktu didatangi oleh orang Majus itu udah bukan di palungan lagi. Kasihan banget setahun di palungan terus. Mungkin lah, kasihan kan. Jadi tapi tetap di Bethlehem. Tapi Yesus sudah tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya. Dan inilah situasinya pada waktu orang Majus datang. Dia mendapati Yesus sebagai anak kecil di rumah bersama dengan orang tuanya. Nah kembali kepada pertanyaan kenapa kepada orang Majus berita ini disampaikan. Yang pertama saudaraku, orang Majus adalah bangsa bukan Yahudi. Dan orang Yahudi jadi sebutnya ini bangsa kafir. Begitu. Yang diberi berita tentang kelahiran Yesus. Menunjukkan bahwa keselamatan yang dibawa Yesus bukan
berita atau keselamatan yang eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi keselamatan yang dibawa oleh Yesus adalah untuk semua bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Majus, waktu dia lihat bintang itu dan kemudian dia bertemu dengan Yesus, mereka tahu pasti bahwa Yesus inilah dia raja. Betul tidak? Raja yang baru lahir. Itu kenapa mereka menyembah Yesus. Itu kenapa mereka setelah mereka bertemu Yesus, mereka memberi pemberian hadiah-hadiah itu kan. Hadiahnya itu emas, emas, kemenyan dan mur. Itu hadiah yang biasa diberikan kepada raja. Jadi betul-betul mereka mengakui, mereka menyembah dan mereka memberi pemberian kepada raja. Menegaskan bahwa Yesus itu betul-betul raja. Dan kembali lagi, menyatakan bahwa dia ini bukan cuma rajanya orang Yahudi. Dia raja atas semua bangsa. Dan yang ketiga, saudara, orang Majus yang berasal dari jauh ini, bisakah kita lihat betapa konsistennya mereka, tidak menyerahnya mereka terus berjalan. Memperlihatkan kerinduan mereka yang begitu besar untuk mencari, untuk mendatangi raja yang baru lahir itu. Memperlihatkan bagaimana mereka meresponi bintang yang diberikan Tuhan. Mereka meresponi bintang itu dengan iman loh. Berarti kan, betul gak? Mereka percaya ada raja itu, mereka percaya akan apa yang Tuhan sampaikan itu. Membuat mereka percaya dan bukan cuma percaya. Mereka berjalan, menjalani sampai ketemu saudara. Sampai ketemu. Jadi bukan hanya melihat bintang, tapi mereka bertindak berdasarkan iman yang mereka dapatkan dari pesan bintang tersebut. Dan mereka menempuh perjalanan panjang untuk bertemu dengan Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Iman kita timbul dari mana, saudara? Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan belajar dari cerita ini, saudara baca firman Tuhan, saudara jadi beriman kepada firman Tuhan. Iman dari firman Tuhan itu bukan cuma untuk didiskusikan. Bukan cuma untuk saudara bikin grup PA lalu dibahas di grup PA tersebut. Tetapi iman ini harus lanjut kepada tindakan, lakukan. Saudara bisa bayangkan kembali lagi cerita orang Majus ini. Mereka lihat bintang, mereka percaya ada raja yang lahir, percaya. Tapi percaya aja kalau cuma sampai di situ. Mereka gak ketemu juru selamat sampai mereka menjalani, bertindak berdasarkan apa yang mereka percaya itu. Dan itu yang membedakan orang Kristen yang cuma mendalami firman Tuhan dengan orang Kristen yang beriman sedemikian dan imannya itu membuat dia bertindak, bergerak, berjalan, saudaraku. Kalau kita cuma punya iman aja dan kita kongko-kongko aja, bahas aja, kekristenan kita akan jadi kekristenan yang kering, yang tidak berbeda dengan agama-agama pada umumnya. Padahal kekristenan menggairahkan loh. Padahal kekristenan itu betul-betul memberikan sukacita loh. Padahal kekristenan itu betul-betul hidup. Karena Yesus itu hidup. Cuma masalahnya gitu kan. Seringkali kita baca, kita percaya, kita bikin Bible study aja. Udah, kita gak buat apa-apa. Jadi, saudaraku, saya mau mengajak kita. Ayo berani memasuki hari esok. Walaupun kelihatannya berat. Karena Tuhan janji Tuhan ada di hari esok kita. Karena Tuhan janji hari esok kita penuh dengan pengharapan akan hal-hal yang baik dari Tuhan. Berapa banyak dari kita yang seringkali hari Senin pagi merupakan hari yang paling berat untuk bangun tidur. Karena tidak tahu apa yang akan dihadapi. Tidak tahu seberapa besar tantangan yang harus dihadapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan ada di masa depan, ada di hari depan kita. Tuhan menyediakan hal yang baik buat kita. Dan kita perlu bukan cuma percaya, bukan cuma membahas, tapi kita perlu masuk ke hari itu sebagai tindakan iman kita. Bahwa hari ini mungkin sulit, tapi saya tahu Tuhan menyertai saya. Hari ini mungkin tidak mudah, tapi Tuhan bersama-sama dengan saya. Hari ini mungkin penuh dengan tantangan, tapi ini jadi kesempatan untuk saya mengalami Tuhan yang hidup, yang saya percaya tersebut.
Contoh yang lain doa. Saudara, berapa dari kita berdoa langsung dijawab oleh Tuhan? Wah, puji Tuhan untuk itu. Tetapi saya tahu sedikit banget sih, tapi nggak apa-apa deh saya sebut juga. Ada sangat sedikit dari saudara yang doa kayaknya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Terus bagaimana dong? Capek, berhenti, udahan? Saudara, kita berdoa untuk kita kembali ke gedung Geraha Pengharapan, itu hampir 3 tahun. Sehingga godaan untuk udah dah, stop dulu dah. Nggak terjadi kok. Tetapi Tuhan membuktikan pada waktu kita berdoa dan kita terus berdoa yang menyatakan kita bukan cuma sekedar beriman, tapi kita melakukan apa yang kita percaya. Bahwa doa itu punya kuasa. Bahwa Tuhan bilang doa itu harus dengan tekun, tidak berhenti. Walaupun hari ini belum dijawab, besok belum dijawab, minggu depan belum dijawab. Tapi karena firman Tuhan katakan berdoa dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh. Walaupun udah 1 tahun tidak dijawab, kita nggak bisa balik ke Geraha Pengharapan. 2 tahun belum ada jalan keluar, kita nggak bisa balik ke Geraha Pengharapan. Sampai bulan Oktober kemarin, kita juga belum jelas kita bisa masuk atau enggak ke Geraha Pengharapan. Ke gedung ke gedung gereja yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kan kita nggak berhenti berdoa. Karena kita bukan cuma percaya, tapi kita berdoa. Kita melakukan apa yang kita percaya melalui doa. Sehingga tiba-tiba tanggal 15 November, Pak Petra masuk ke gedung tersebut. Sehingga mulai 15 November kemarin, gedung itu kembali kepada kita. Sehingga, apa boleh buat? Ini Natal terakhir kita di tempat ini maksud saya. Bukan hanya Natal terakhir, bulan Maret kita akan mulai berbakti di Geraha Pengharapan. Di gedung gereja yang Tuhan berikan buat kita. Dan itu menjadi bukti kan, jangan berhenti kalau berdoa. Alkitab kajarkan beriman, percaya, dan terus aja lakukan. Dan Tuhan yang akan membuat itu terjadi, saudaraku. Nah, kemudian yang terakhir, saudara. Pelajaran dari orang Majus ini. Ini menarik karena ada juga Herodes di situ. Lalu ada para pemimpin agama. Berbeda dengan orang Majus yang bersuka cita datang untuk menyembah Yesus. Sama Herodes yang udah ada di Yerusalem. Para pemimpin agama yang udah tahu. Kita mengerti ya, siapa yang beritahu orang Majus bintangnya ada di mana? Betul. Juru selamatnya ada di mana? Siapa yang beritahu orang Majus itu? Betul, bintang mengarahkan. Tetapi kita baca di Alkitab, akhirnya betul-betul beritahu kepada orang Majus bahwa juru selamatnya itu, Yesus itu ada di Betlehem. Yang beritahu itu para pemimpin agama kan? Kan mereka yang bilang gitu. Jadi mereka udah tahu sebetulnya. Mestinya kalau mereka tahu, mereka lari duluan dong ke situ, betul nggak? Tapi kok ya dia nggak bikin gitu loh. Jadi kalau Herodes sudahlah ya, memang Herodes orang yang musuh kan, licik, hatinya keras gitu ya. Tetapi yang agak heran ini imam ini loh. Para imam dan ahli Taurat. Mereka punya pengetahuan. Orang Majus diberitahu oleh mereka. Tapi mereka nggak buat apa-apa dengan pengetahuan mereka itu. Kenapa? Nggak tahu deh. Mungkin males, mungkin tidak peduli, mungkin mereka buta secara rohani atau kembali lagi saudara. Inilah yang membedakan. Saudara ini jadi seperti para ahli agama atau saudara mau jadi seperti orang Majus di dalam kekristenan saudara. Banyak yang mengatakan kekristenan itu mati. Banyak yang mengatakan kekristenan itu cuma agama. Banyak yang mengatakan kekristenan itu kering. Banyak yang mengatakan kekristenan itu tidak ada kehidupan. Orang-orang yang mengatakan begitu, karena bagi mereka kekristenan cuma pengetahuan. Karena bagi mereka kekristenan cuma untuk didiskusikan. Tetapi kekristenan, firman Tuhan, untuk kita percaya dan kemudian kita lakukan apa yang kita percaya. Dan pada waktu kita melakukan apa yang kita percaya, betul-betul seperti apa yang dilalui oleh orang Majus. Dia punya sedikit sekali kesempatan sebetulnya untuk ketemu dengan juru selamat. Karena begitu panjang perjalanannya. Tapi mereka ambil resiko itu. Bahkan orang yang udah tinggal di Yerusalem. Saya nggak tahu dari Yerusalem ke Bethlehem berapa lama. Pasti cuma sebentar kan.
Orang yang udah dekat aja nggak ketemu dengan juru selamat. Tapi orang yang jauh, yang percaya, yang terus melangkah dengan iman. Mereka sampai, mereka bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat. Hal ini mengingatkan kita. Respons kita terhadap kelahiran Yesus bisa berbeda. Respons kita terhadap Natal bisa berbeda. Bagi kita Natal bisa cuma sekedar pesta aja. Bagi kita Natal bisa cuma sekedar tutup tahun, pesta tutup tahun. Bagi kita Natal bisa cuma berarti hadiah, hiasan, mall yang bagus. Hiasan di mall yang bagus, pergi ke mall, makan-makan, reuni. Kita Natal dengan teman SMP, besok Natal dengan teman SMA. Lalu kemudian Natal dengan teman universitas. S1 kita belum, S2 kita, S3 kita. Berapa kali kita bisa pesta Natal? Sampai kita meresponi Natal, berita kelahiran Yesus dengan iman yang diikuti dengan tindakan iman. Baru kita ketemu Yesus, baru kita mengalami kekristenan yang sesungguhnya. Baru kita mengalami apa yang malaikat katakan kepada gembala. Ada sukacita loh di dalam kekristenan. Ada sukacita loh, ada damai sejahtera loh. Tuhan kita hidup loh. Saudara bisa mengalami breakthrough loh. Saudara bisa alami doa yang dijawab loh. Saudara bisa ketemu Tuhan loh. Saudara bisa dengar Tuhan loh. Selalu pilihannya itu. Mau jadi seperti pemimpin agama atau seperti orang Majus. Dan belajar dari kenapa orang Majus. Ayo kita ikuti teladan yang diberikan oleh orang Majus ini saudaraku. Yang pasti Tuhan memanggil setiap orang. Karena saya katakan tadi, berita Injil tidak pernah bukanlah merupakan berita yang eksklusif, tapi inklusif. Berita Injil bukanlah untuk orang-orang tertentu saja, tetapi berita Injil untuk setiap orang yang punya telinga dan mau dengar dan lihat. Dan Tuhan memanggil setiap orang untuk datang kepadanya, untuk meresponinya dengan iman kepadanya, untuk menyembahnya, untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan menyenangkan buat Tuhan. Itu bahasanya Paulus. Jadi, kenapa kepada orang Majus? Bintang merupakan tanda bagi orang Majus yang ahli perbintangan. Mengenai kehadiran seorang raja yang memberi terang di dalam kegelapan. Bukan raja yang otoriter, bukan raja yang sekadar memerintah, tetapi raja yang memberi terang di dalam kegelapan. Sehingga, seperti yang tadi saya katakan di awal, gelapnya malam memiliki makna yang berbeda. Malam bukanlah waktu yang menakutkan. Malam bukanlah waktu untuk kita berfoya-foya, dugem, pesta, melampiaskan nafsu kita. Tetapi malam bisa jadi divine. Bagaimana kalau kita berdoa di malam hari? Bagaimana kalau kita pakai waktu malam hari untuk berdoa? Untuk merasakan kehadiran Tuhan. Untuk menikmati Tuhan. Untuk mendapatkan mimpi yang dari Tuhan. Di dalam gelapnya malam ada juru selamat yang menerangi, memberi sukacita dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Di dalam gelapnya malam, kita dapat melihat terang Kristus yang menuntun hidup kita. Dan itulah harapan saya. Biarlah kita semua dapat mengalami, melihat terang Kristus di dalam hidup kita. Adakah terang Kristus tersebut menerangi, menuntun hidup kita? Kita mau nyanyi lagu Malam Kudus, Silent Night. Kita mau nyalakan lilin. Tinggal diceklek nyala ya. Lilin model sekarang soalnya kan. Tapi biarlah ini mengingatkan kita. Bahwa ada terang yang Tuhan berikan kepada kita. Ada terang yang datang di dalam hidup kita. Maukah kita menerima, mempercayai dan mengikuti terang itu?
Mari bangkit berdiri saudaraku. Bisa tolong nyalakan lilin-lilin saudara. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini menjadi tindakan iman kita. Kita beriman Yesus memberi terang, kita mau nyanyikan. Kita percaya bahwa terang Kristus menerangi kehidupan kita. Silahkan. Apakah ada dari kita yang saat ini kita tahu bahwa kita hidup dalam gelap? Hati saudara gelap, pikiran saudara gelap, masa depan saudara gelap. Kalau itu saudara, berarti ini momen yang paling tepat, yang paling baik. Undang terang Kristus masuk dalam kegelapan saudara. Dan dia akan menerangi hidupmu, menerangi hatimu, menerangi masa depanmu. Kalau itu saudara, yuk mari kita doa bersama-sama. Katakan, Tuhan, aku hidup dalam kegelapan. Duniaku gelap, hatiku gelap, masa depanku gelap. Tapi Engkau datang sebagai terang di dalam dunia ini. Aku butuh terang-Mu menerangi kehidupanku. Aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau Yesus masuk ke dalam kehidupanku dan menerangi hidupku. Masuk ke dalam hatiku dan menerangi hatiku. Masuk ke dalam hidup masa depanku dan menerangi masa depanku. Katakan itu kepada Tuhan dan Tuhan dengar dan jawab, saudara. Aku percaya ini waktunya kami betul-betul hidup di dalam terang Tuhan. Aku berdoa setiap kami mengalami Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan sebagai dongeng, bukan Tuhan sebagai cerita, tapi Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang menerangi kehidupan kami. Mari Tuhan datang dan terangi kehidupan setiap kami. Usir setiap kegelapan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terima
terang Kristus menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara bisa matikan lilin saudara. Silakan Pastor Yesi. Ya saudara, Bapak Ibu diberkati dengan pesan Natal hari ini, amin. Ya. Sekali lagi, Merry Christmas, selamat Hari Natal ya dari Gereja Every Nation Kuningan, Jakarta. Terima kasih Pastor Yaya untuk khotbahnya. Ya, menjadi pesan Natal buat kita. Dan Bapak Ibu kita akan lanjutkan ibadah kita dengan membawa persembahan. Ya, kalau orang Majus mereka mau persembahan, hari ini kita juga membawa persembahan di rumah Tuhan, amin. Yaitu persembahan, persepuluhan, dan persembahan misi kita ke dalam rumah Tuhan. Saudara Bapak Ibu dapat memberi secara tunai, juga melalui QR Code, ataupun secara transfer. Nah, persembahan tunai dapat dimasukkan ya ke kotak biru di dekat pintu di luar, ya, di dalam amplop. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 2-3 saya ingin bacakan. Kepada jemaat di Korintus, Paulus berpesan mengingatkan bagaimana gereja di Makedonia. Nah, bagaimana gereja dilakukan? Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, gereja di Makedonia memberi dengan sukacita. Mereka meluap, dan meskipun dikatakan mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Miskin tapi kaya dalam kemurahan. Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Pesannya adalah kalau kita memberi dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Kita memberi dengan kemurahan hati seperti jemaat ini. Enggak melihat situasi mereka, tapi kemurahan hati dan dengan apa yang ada pada kita. Itu yang Tuhan mau kita memberi. Dan kita akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, terima kasih buat persembahan, persepuluhan, persembahan misi yang kami bawa di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, dengan iman, dengan apa yang ada pada kami, dengan kemurahan dan kemampuan kami persembahkan buat pelebaran kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada satu pengumuman Bapak Ibu. Pada hari Minggu 29 Desember 2024 merupakan minggu terakhir dari 2024. Dan ini juga menjadi ibadah penutupan kita di tahun 2024. Kebaktian seperti biasa jam 9 dan jam 11. 2 kali kebaktian. Sekali lagi, hari Minggu tetap ada ibadah dengan 2 kali kebaktian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan persembahan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini. Let us receive.
to the world. Amen. Amen. Selamat hari Natal saudara. Sebetulnya sebelum kita doa berkat, sebetulnya ada satu lagi berita sukacita. Hari ini ulang tahun dari tim pastoral kita, Pastor Yesi Karawan. Selamat ulang tahun Pak Yesi. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Jadi Pastor Yesi ulang tahunnya sama dengan ulang tahun Tuhan Yesus. Tahunnya aja yang beda. Oke. Baik. Bapak, aku berdoa biarlah sukacita Natal kami bawa pulang. Di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kami mengakhiri tahun ini. Saudaraku, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah apapun yang saudara lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita juga jadi berkat bagi orang lain. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati saudara. Prepare